Yang lagi rame juga kan sekarang tuh Paul Merson sama Liam Rossinier nih kita keluarin langsung di sini. Nah, coba deh tanggapan kalian tentang reaksi yang diberikan oleh Liam Rossinier nih. Perlu nggak sih? Dia ngomong apa? Gua kebaca. Dia bilang ya itu intinya emang itu tugasnya pandit lah untuk mengkritisi dia karena kalau taktik gua sukses pasti mereka bilang itu pendekatan yang bagus. Kalau kalah baru dibilang itu pendekatan yang naif lah gimana segalanya. Tapi menurut gue itu terjadi dan penyakit pelatih muda kalau menurut gue ya. Ibaratnya kalau dulu ada di bukunya Gerrard tuh dibilang Brendan Rodgers kayak Brendan Rodgers contohnya itu reaktif. Kadang trying to look smart lah. Dalam pendekatan taktik, dalam segi penempatan formasi, trying to look smart. Mereka ingin kelihatan kayak gue punya berbagai macam cara ilmu nih buat ngalahin tim kayak lu dan itu kadang nggak works dan mereka terbukti babak kedua. Mungkin pemainnya juga kali Brandon pemainnya siapa? Oh yang 2013-14 ya. Nah, itu benar sih. Bukan yang Ricky Lambert. Iya, angkatannya itu tuh ada Balotelli. Kadang trying to look smart dan itu kadang penyakit pelatih muda. Tapi gue yakin Rossinier bakal belajar lah. Tapi faktanya Chelsea udah nggak main dengan sistem 3 back dan sistem 5 back kalau bertahan itu udah dari Desember 2024. Nah, good point. Berarti sengaja di game Arsenal. Pendekatan lawan Arsenal. Jadi menurut gue ini sesuatu yang udah berlangsung kalau nggak salah 76 sampai 78 game mereka nggak main dengan sistem lagi. Good point. Tiba-tiba main lagi dengan sistem ini dan kelihatan sistemnya nggak jalan. Kalau ternyata berarti dia mencoba-coba di game menghadapi Arsenal. Mencoba-coba dan itu sangat fatal menurut fatal. Di menit 60-an dia baru perubahan kan. Itu kan artinya dia revisi keputusan dia sendiri. Dia revisi keputusan dia sendiri dan akhirnya setelah perubahan pun udah nggak berjalan apa-apa karena perjalanan gamenya udah pindah ke tangannya Arsenal menurut gue dari momen itu kick off. Jadi menurut gue sangat layak untuk kalah si Chelsea di momen ini. Cuman kan balik lagi ketika laga lawan West Ham, it works ya. West Ham. Tapi West Ham mungkin tim yang lebih bagus juga akan bisa menang tuh. Karena mereka kan ini kemarin itu pertama kalinya sebenarnya Chelsea bisa overcome 2 gol defisit di halftime untuk menang ya dalam sebuah laga Premier League ever di era Premier League ya. Dan menurut gua itu mungkin jadi bukti justifikasi dia untuk ya udah kita coba main sedikit slow, nanti kalau keadaan dibutuhkan kita lakukan formasi yang seperti biasa terjadi di West Ham itu tapi beda kualitas. Yang gue pengen pertanyakan justru ya, ini mungkin menjadi bahan diskusi juga, ada apa dengan Cole Palmer sih? Fitness deh. Gue melihat dia bukan lagi Cole Palmer yang kita kenal gitu loh. Cole Palmer kan biasanya kan nggak perlu banyak. Tapi setiap sentuhannya, setiap gerakannya benar-benar magis gitu. Ini yang apa? Ini ya match fitness dia. Kenapa habis cedera dia? Berlangsung terus-menerus, bahkan dari eranya Maresca. Dan itu nah ini coba dijaga sama Arsenal. Ya itu dia yang dijaga sama si Rossinior. Tapi bukan yang Delap jadi sayap kanan juga sih menurut gue. Walaupun ada faktanya yang pernah main jadi sayap kanan. Sama Ipswich. Si senior juga waktu di eranya Hull City. Jadi menurut gue terlalu banyak coba-coba dan miss and match di penempatan posisi pemain. Dan lihat lawan lah. Gue justru ngeliat ada kesamaan Chelsea dan Liverpool. Di segi adanya Reece James dan gak ada Reece James sama dengan Liverpool ada tren dan juga gak ada tren. Beda banget dari segi build up, dari segi kena pressure tuh mereka hilang dari pressure gimana, cara lepasnya itu beda banget. Jadi menurut gue pemain-pemain kayak gitu valuable banget. Mungkin kalau di Newcastle kayak Trippier untuk lepas dari pressure pertama, di Munchen ada Kimmich, ya tipe-tipe back kayak begitulah yang bisa keluar dari pressure, dan kalau back lu ke pressure lu tinggal kasih bola ke dia dan lu solusinya udah ketemu. Jadi menurut gue sulit banget bagi Chelsea untuk main tanpa Reece James juga. Nah, ngomong-ngomong soal Chelsea dan Liam juga, ini kita mau lihat sama-sama ya. Ini ada satu pernyataannya dari Liam Rossinier. Ya, kala itu sungguh menyakitkan. Kami ingin lolos ke final, tapi boleh dibantu baca? Tapi ingat, ini baru permulaan. Saya sangat-sangat senang dengan banyak hal dari tim ini, khususnya perkembangan tim. Sebenarnya Evelyn punya pertanyaan buat Kak Firzi sih sebenarnya. Itu tuh waktu menghadapi Arsenal tuh itu emang terencana, apalagi memang coba-coba aja sih? Ya kata Rizal itu terlalu riskan gak sih? Sebenarnya mereka sih menciptakan 14 shot ya, tapi hanya 2 yang target kalau nggak salah, dengan angka penciptaan peluang hanya 0,68. Ini jelek banget dan nggak cukup memberikan ancaman lah. Emang kita senangnya ngelihat sepak bola gangho ya, tapi akhir-akhir ini kan memang sebentar pelan-pelan. Gangho apa? Sepak bola menyerang, maksudnya kamikaze nyerang. Ya kayak Newcastle di Anfield aja kemarin. Kamikaze. Itu ini dia contoh tepatnya sebenarnya. Eddie Howe itu seharusnya main lebih bertahan kemarin di Anfield. Tapi dia mainnya gangho, dia nyerang aja, emang dapat itu liga bos 30 menit pertama dan juga gol pertama itu dapat gol, tapi habis itu langsung diobok-obok. Nah kalau hal yang sama terjadi ke Rossinier ya orang akan bilang lu naif blos, bego lu gitu. Main nyerang Arsenal yang kenceng di serangan balik gitu. Jadi emang
balancing act. Gue sih nggak setuju karena kalau lu bandingin sama Newcastle, lu dengan Jacob Ramsey dan juga Willock udah pasti kalah midfield lu, jelek banget. Iya, jelek. Pasti nggak sebagus Joelinton sama Bruno. Nah, mau gaya apapun, lu menghadapi midfieldnya Liverpool pasti kalah. Ini dia. Tapi kalau Chelsea, punya peluang. Rosenior itu enggak, kita tuh ngelihat pemain A, Palmer. Kita kenalnya Palmer yang jago. Kita kenalnya Enzo Piala Dunia dan lain-lain. Tapi tim pelatih pasti punya pertimbangan sendiri, data, sport science dan lain-lain nunjukin bahwa ini orang mungkin kondisinya 50%, 60%, hal-hal yang nggak tangible kepada kita sebagai penonton. Sehingga mungkin dia nggak mainin 60 menit, ada reasonnya. Mungkin dia nggak mainin start, ada reasonnya. Dan kalau itu yang jadi alasan Maresca akhirnya bentrok sama tim medis dan akhirnya si ownership memilih tim medis karena kondisi pemain dan lain-lain, ya mungkin Rosenior tipe yang oke, gue datang I'm just a coach. Nih ada departemen-departemen lain yang ikut menentukan. Walaupun kata lo, dia pelatihnya, dia menentukan. Kalau gue bilang di Chelsea nggak kayak gitu, ada hierarkinya. Jadi mungkin aja dia nggak sebebas itu dalam menentukan pemain. Dan yang kita nggak tahu adalah seberapa fit itu tadi Palmer. Kita hanya lihat end produknya. Palmer kok tiba-tiba bego, tiba-tiba nurun dan lain-lain. Tapi sport science sekarang tuh segitu advance ya. Jadi pasti ada datanya betapa dia downgrade ininya physical dalam menangani cedera berulang-ulang, dia recovery langsung dimainin lagi, itu yang bikin Maresca akhirnya kehilangan pekerjaannya, and so on and so forth. Jadi ya mungkin ada banyak faktor lain yang berpengaruh. Menurut gua kalau Chelsea main lebih ambil resiko, tampil lebih berani, mereka bisa mereplika performa mereka kayak di Stamford Bridge. 10 orang satu sama loh Arsenal. Menurut gua itu mereka punya kemampuan untuk itu di liga. Tanpa Palmer juga itu. Kalau itu di liga. pemainnya 100%. Kalau lagi kondisi. Ya mungkin bedanya itu ada Reece James juga, lagi-lagi pembelaan gua ada Reece James. Lagi itu pemain yang pembeda banget, dan itu faktor yang menurut gue sangat pembeda bagi Chelsea. Tapi intensi permainannya kalau dilakukan lagi kayak di game ketika main di Stamford Bridge yang di Liga ya, yang ketika mereka seri satu sama, mereka sebenarnya bukan punya peluang sangat lawan Arsenal. Sangat, tapi ya bener. Makanya katanya Aldi tadi apa ketuker ya? Iya, ini mungkin Liam Rosenior. Oh iya bener, semifinal. Gue kira liga gitu. Oh iya lupa nih. Aduh, pas sudah selesai. Mungkin kalau di Indonesia udah dibilang mungkin kena apa? Kena gendam. Udah kena gendam gitu kali ya. Jadi agak lupa. Enggak. Lu setuju enggak Liam Rosenior pelatih mediocre sekarang? Ya. Sejauh ini ya dong. Just another Graham Potter menurut gue. Masih mending Graham Potter kata gue. Masih mending Graham Potter. Iya sih, kalau mendingan Graham Potter pencapaiannya di Brighton, tapi levelnya sama menurut gue di tier-tier segitu lah. Lah sekarang ini kan pelatih kasarnya begini. Ini misalnya perusahaan BUMN, ini anak perusahaan, manajernya diambil ke perusahaan induk gitu kan. Geser dimutasi dari anak perusahaan Strasbourg ke itu, iya. Sesimpel itu kan? Bukan pelatih, gue masih sama, prediksi gue Natal nih pelatihnya Chelsea udah beda lagi mungkin. Natal tahun ini ya, Natalnya akan datang. Jadi menurut gue masih banyak musim depan. Jadi menurut gue PR masih banyak. Sini. Dari full season Rosenior ngelatih dan Arteta full season ngelatih, berapa trofi mereka berdua? 0. Iya. Ya udah itu aja. Nggak apa-apa, cuma nanya aja. Boleh. Boleh. Cuma nanya aja. Cuma nanya aja. Iya, nanya doang. Iya, mastiin aja. Jadi udah gini. Menurut Firzi, Liam Rosenior dan Arteta sama. Oke. Tanya aja. Oke. Rosenior nih, ya kan gak usah ngomong banyak-banyak. Sekarang berarti dia membawa Chelsea di jalur yang tepat gitu, Firzi? Chelsea kita tuh nggak tahu jalurnya kemana dan apa, karena jalurnya besok hari bisa aja geser, jalurnya itu bisa aja geser, we never know. Dan itu cara kerjanya Chelsea, kirain setelah Abramovich Boehly akan lebih baik, ternyata sama aja, that's just the way they works. Mau dia persembahin trofi juga, Chelsea adalah tim yang paling sering mecat pelatih setelah mereka nyumbangin trofi ya, trofi juara dari Ancelotti. Berarti nggak tahu berterima kasih maksudnya gitu ya? Matteo. Gue nggak ngerti kenapa, nggak tahu berterima kasih apa yang Arne Slot di Liverpool dan lain-lain. I don't know apapun alasannya, tapi faktualnya itu yang terjadi. So, kita lihat aja jalur apa yang ini klub bagus, klub besar, King juara dunia. Cuman Clear Lake dan juga Boehly ini, Clear Lake dan juga Todd Boehly ini nggak tahu cara megang Chelsea. Udah, sesimpel itu. Masih panjang. Kesian timnya, kesian fansnya, lu dimilikin sama orang yang nggak tahu cara manage tim ini. Udah sesimpel itulah. Pentingnya kita sekarang jaga ekspektasi, jaga standar kita. Chelsea bagi Chelsea ya untuk menilai si Rosenior di musim ini, bukan di full season ya, tapi di musim ini karena tapi betul mereka sampai Desember bisa. Sampai
Desember setidaknya pas udah musim baru gitu. Karena kalau di musim ini mereka masih berlangsung di Champions League masih ada, itu masih punya kesempatan walaupun kita harus lihat lagi standar mereka musim lalu tuh Conference League. Jadi kalau kita ngeliat di Champions League musim ini dan kalau sampai mereka tersengker di 16 besar, gue sih gak akan kaget-kaget banget sebenarnya. Tapi ya kita lihat perjalanan masih panjang dan Rose Senior pun bilang dia bangga sama perkembangan tim ini kan. Ini kan players manager banget nih katanya nih. Dia impian para pelatih, impian para pemain banget karena kebapaannya dapat banget katanya di ruang ganti. Jadi perjalanan masih panjang kita lihat sampai. Tapi trying so cool gitu, gue sih bilang so cool. Aduh, gayanya iya. Sok-sokan juggling bola dari udara gagal bolanya ke sana. Mentalnya jauh banget. Aduh, belum gue nih pelatih. Aduh, belum. Ini cuma pelatih orang dalam aja. Gitu ya. Iya, dari tapi kan yang kayak orang dalam gitu juga bisa siapa tahu dapat chemistry, mengenal budaya klub kan. Kalau Carrick kalau Carrick jelas dong. Tergantung ini. Loh, jangan samain nama Carrick dong, Liam Rose Senior. Tapi kalau kita